Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal beliau berbicara nikmatil bid'ah di hadapan para sahabat, lalu hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Beliau berbicara bukan dalam kapasitas sebagai dosen bahasa yang mengajarkan bahasa Arab, bukan. Tetapi sebagai seorang khalifah yang rasyid, yang syar'i, yang sunnahnya harus kita ikuti. Karenanya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Ini maksudnya al-haq asy-syar'i, kebenaran secara syar'i, bukan kebenaran secara lugawi. Kalau ni'matil bid'ah itu kita katakan bid'ah secara lugawiyah, berarti maksud Rasulullah itu kebenaran secara lugawi saja, bukan kebenaran syar'i. Padahal kan tidak seperti itu menurut pemahaman kami. Dan kami tidak memaksa ya Ustadz Zainal, Ustadz Firanda atau yang lain sama dengan kami. Karena seperti beliau katakan tadi, mungkin seorang anak yang bersaudara kembar saja bisa berbeda pendapat. Nah, kemudian juga saya kira pandangan ulama Syafi'iyah ini sangat banyak masalah bid'ah itu. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama, di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal, beliau juga tahlilan. Itu bukan tidak tahu dengan isi I'anatut Talibin. Saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ketika adat ini kalau diberantas ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Mungkin bisa dibaca dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Karena waktu sudah habis, maka saya kembalikan. Mungkin nanti khusus tahlilan kita bicarakan dalam diskusi tentang tahlilan. Waktu dikembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silahkan Ustadz narasumber yang kedua. Waktu dari jam 4 sampai angka 7. Terima kasih, silahkan. Terima kasih. Yang pertama masalah tahlilan. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya, bukan bacaannya, bukan ihda'u thawabnya kan ya. Kan yang 7 hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih itu memang hukumnya makruh. Makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga duka cita. Berdasarkan hadis, isna'u li ali Ja'far tu'aman fa innahu qad atahum ma syaghalahum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka cita. Jadi yang sunnah tetangga memberikan makan untuk keluarga duka cita. Karenanya kalau dibalik keluarga duka cita membuat makan untuk tetangga, maka hukumnya makruh karena mukhalafah lis sunnah. Karenanya kata para ulama, ini alasannya karena memberatkan. Dalam teori usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adamah. Hukum itu akan selalu berputar bersama illatnya
Ketika ilat itu ada, maka hukum ada. Ketika tidak ada, maka tidak ada. Karenanya kata para ulama, ketika hidangan makanan yang diberikan kepada jamaah itu murni dari keluarga duka cita, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu bukan dari keluarga duka cita, dari tetangga, orang lain, maka tidak makruh, karena sudah tidak memberatkan. Kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya seperti itu. Seperti diterangkan oleh seorang ulama Syafi'iyah, mufti Syafi'iyah dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Nah, kondisi yang ada di Indonesia ketika ada orang meninggal, yang dikeluarkan itu tidak murni dari keluarga duka cita, tetapi banyak sumbangan dari tetangga. Bahkan dulu saya ketika teman-teman saudara Mundok kalau tidak punya beras mau dikirimkan, biasanya pinjam kepada orang yang keluarganya meninggal. Karena oleh orang diantari beras banyak sekali sampai berkuintal-kintal itu. Bahkan ketika kakak saya meninggal kintalan. Mungkin tidak tahu ini apa yang Ustadz Zainal tidak tahu masalah ini. Jadi makruh ketika itu memang murni dari keluarga duka cita. Kalau dari luar maka tidak makruh. No.